Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, to fulfill final exam 2021 Communicative English Grammar. My name is Dina Safitri. I'm from class 2C. This video, I want to explain about fake, hypothesis, and neutrality. Number 1. I'm glad that John has agreed. Number 2, I wish that John has agreed. In number 1, the speaker assumed the truth of the statement John has agreed. But number 2, he assumed is falsehood. So, kita bisa lihat nomor 1 ini, kenapa itu ada tulisan fakta atau fake, karena ini mengatakan dalam situasi ini, pembicara ini menyatakan atau mengasumsi kebenaran pernyataan tersebut bahwasanya John itu telah menyetujui. Jadi I'm glad that John has agreed. Saya setuju saya senang karena saya senang John setuju gitu. Itu fakta kebenarannya. Sedangkan nomor kedua itu I wish that John had agreed. Saya berharap John setuju. Jadi kalau dalam artian John itu belum setuju gitu. Jadi kita itu masih berharap-harap bahwa John itu setuju. Selanjutnya, fake. A fake or factual meaning is usually expressed by a finite verb clause, as in number 1, or by ing clause. Jadi, fakta ini sering diekspresikan seperti tadi nomor 1 tadi, contoh nomor 1 tadi, dan juga bisa menggunakan ing clause. A hypothesis or hypothetical meaning is usually expressed by the past tense independent clause as in number 2 and by would and infinitive in main clause. Jadi hipotesis ini sering digunakan atau sering diekspresikan dalam bentuk lampau, dan juga seperti tadi nomor 2 tadi, yang tadi contoh yang pertama, dan juga bisa menggunakan kata would. Next, example. Number 1 is fake. I'm surprised that he made that mistake. Jadi saya terkejut dia melakukan kesalahan itu. Nah, kalimat ini sama halnya seperti tadi nomor 1. Contoh yang kedua, I'm surprised at this making that mistake. Nah, ini perbedaannya, yaitu kata made dan juga kata making. Making ini ditambah menjadi verb ing. Hipotesis, I wish that John had agreed. Contoh ini sama halnya seperti tadi nomor 2. Sedangkan hipotesis yang selanjutnya yaitu, if we had enough money, I would buy a radio today or tomorrow. Jika kami punya cukup uang, saya akan membeli radio hari ini ataupun besok. Nah, di sini kita lihat, jadi ini itu kayak artinya itu ya aku ini nggak punya uang gitu. Dan ini menggunakan kata would tadi yang saya katakan. Hipotesis ini bisa menggunakan kata would. Next, if we had enough money, I could or would be able to buy a tape recorder today. Nah, ini kata I could ini diganti. Nah, would ini bisa diganti atau bisa diganti dengan kata yang lain, yaitu auxiliary yang lain, yaitu could. Jadi sama-sama saja gitu. Jika
kami punya cukup uang, saya akan beli tape recorder hari ini. Tapi dengan menggunakan kata could, itu sama saja. Selanjutnya, if we had enough money, I would have bought a tape recorder last year. Nah, jadi kalimat ini itu kalimat di masa lampau. Nah, ini bisa masa lampau ini bisa digunakan dalam hipotesis, yaitu dengan menggunakan kata have dan juga ditambah participle. And the next, hypothetical meaning may occur in a few other special contraction. Nah, hipotesis juga dapat terjadi dalam beberapa konstruksi yang khusus, seperti it's time you were in bed. Waktu Anda berada di tempat tidur gitu. Nah, jadi ini tuh but you're not in bed. Tapi nyatanya kamu itu nggak ada di tempat tidur gitu, seperti itu. Jadi kamu itu harus ini, tapi nyatanya kamu itu belum gitu. He behaves as if he owned the place. Dia berperilaku sebagaimana dia memiliki tempat ini, tapi nyatanya dia itu bukan pemiliknya, seperti itu. The next is not as thought he were poor or was. Nah, jadi kayak ini tidak seperti pikiran dia miskin gitu. Jadi tapi nyatanya itu dia itu tidak miskin. Nah, seperti itu. Nah, ini kalimat ini dalam bentuk informal, bukan dalam bentuk formal. The next, just suppose someone had seen us. Kayaknya misalkan seseorang telah melihat kami, tapi nyatanya mereka itu nggak lihat kita gitu. Nah, itu termasuk dalam hypothetical dalam other special contraction. Next, other ways of expressing hypothetical meaning in addition to the past time. There are 3 less common ways of expressing hypothetical meaning in subclause. Number 1, the word subjunctive. I'd play football with you if I were younger. Kayak jadi yang pertama itu dalam the word subjunctive, kayak saya akan bermain bola dengan Anda jika saya lebih muda. Ini kan mustahil seseorang itu bisa muda kembali gitu. Itu dalam artian, jadi nyatanya ya saya nggak bisa main bola lah karena umur saya itu udah tua gitu. Tapi kan ini kalau berandai-andai gitu, kalau jadi saya akan bermain sepak bola dengan Anda jika saya lebih muda gitu. Itu yang pertama, menggunakan the word subjunctive. Yang nomor kedua yaitu were to or was to dalam kalimat informal dan juga ditambah infinitive. Contohnya, if it were to rain tomorrow, the match would be postponed. Nah, jika besok hujan, pertandingan akan dilakukan dan ditunda. Nah, ini itu menandakan bahwa ini itu dalam artinya future atau masa depan, karena kan di sini sudah mengatakan jika hujan turun, jika besok hujan gitu, pertandingan akan dilakukan tetapi itu akan ditunda, seperti itu. Should infinitive. If a serious crisis should arise, the government will take immediate action. Nah, ini itu yang ketiga itu menggunakan kata should dan infinitive. Contohnya, jika krisis serius
kita harus pemerintah akan segera mengambil tindakan. Jadi itu seperti itu. Jadi krisis ini akan terjadi, maka pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti itu. Tapi kan nyatanya itu enggak gitu ya, karena hipotekal ini sama halnya seperti if conditional tipe 2 dan juga tipe ketiga. The next is neutrality, in which the speaker assumes neither the truth nor the falsehood of statement. Nah, selain fakta dan hipotesis, ada yang ketiga jenis situasinya, yaitu di mana neutrality adalah di mana pembicara ini mengasumsikan baik kebenaran maupun kepalsuan sebagai pernyataannya. Contohnya, it's best for Sarah to be patient. Yang kedua, I want John to agree. Jadi, nah kalimat yang nomor 1 ini, apakah Sarah akan sabar atau tidak itu? Ya, seperti jadi kayak buat kamu itu Sarah itu harus sabar. Nah, itu kayak ya itu neutrality seperti itu. Atau juga I want John to agree. Jadi maknanya itu apakah John mau setuju atau tidak ya. Nah, itu dalam pengertian asumsi neutrality. The next, infinitive clause often express neutrality, also WH clause, which in this respect sometimes contrasts with that clause. Nah, jadi clause infinitive clause ini sering mengungkapkan neutrality dalam WH clause atau WH question, dan juga terkadang-kadang dalam klausa that. Contohnya, did you know that John has agreed? Tahukah Anda bahwa John setuju? Nah, John punya apa? John itu setelah setuju. Jadi dalam kalimat yang pertama ini kita itu memberitahu. Jadi tahukah Anda bahwa John itu setuju gitu. Itu kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang kedua, do you know whether John has agreed? Jadi kayak pertanyaan gitu. Tahukah Anda apakah John setuju? Nah, kayak gitu. Kalau udah tahu ya please tell me gitu. Silahkan bicara sama saya. Silahkan beritahu saya. Seperti itu. Yang kedua, kayak he told me that they had passed the exam. Dia memberitahuku bahwa mereka telah lulus ujian. Jadi kayak memberitahu gitu. Selanjutnya, he told me whether he had passed the exam. Dia memberitahu saya apakah dia lulus ujian. Seperti itu. The next is doubt is another verb that can be followed by either a that clause or WH clause. And jadi doubt ini adalah kata kerja lain yang bisa diikuti dalam that clause dan juga WH clause. Contohnya yaitu I doubt whether James will cooperate with us. Saya ragu apakah James akan bekerja sama dengan kita. Jadi ini itu doubt itu keraguan. Jadi bahwa dan artinya itu yang pertama ini, saya ragu apakah James akan bekerja sama dengan kita. Jadi bahwasanya James itu, jadi kita tuh ragu kepada si James apakah dia itu akan bekerja sama dengan kita atau tidak. Sedangkan yang kedua yaitu I don't doubt that James will cooperate with us. Saya tidak ragu bahwa James akan bekerja sama dengan kita. Jadi kayak ya aku nggak ragu bahwa James itu akan bekerja sama dengan kita. Seperti itu.
And maybe that's all for me. From me, I'm apologize with my mistake. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.